Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Legislator mendesak pemerintah Kota Bontang untuk segera menyelesaikan penyusunan master plan penanganan banjir paling lambat selesai pada bulan ini. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan tujuannya agar itu dapat tertuang dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023. Mengingat KUA PPAS mulai dibahas pekan ketiga Juli hingga Agustus tahun ini. Sementara itu, pembahasan Perda APBD dijadwalkan Oktober hingga November. Permasalahannya, skema penganggaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu ketika pembahasan Perda APBD masih bisa memasukkan program yang tidak tertuang di KUA PPAS. Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan jangan sampai ketika pembahasan KUA PPAS tetapi penyusunan master plan belum rampung. Akibatnya, bila itu terjadi, maka penganggaran tidak optimal. Padahal Pemkot memiliki niat untuk mulai mengurai banjir tahun depan sesuai dengan RPJMD yang telah disusun. Kepolisian tetap akan menindak tegas bagi pengetap BBM, terutama BBM bersubsidi termasuk solar. Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi mengatakan sudah jadi kewajiban polisi untuk menindak praktik ilegal tersebut. Ia berharap warga tidak ragu untuk melakukan pelaporan. Bila ada informasi kendaraan yang dimodifikasi tangkinya untuk dapat memperoleh dengan volume banyak dalam sekali pengisian. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada pihak SPBU agar tidak memberikan pelayanan jika kondisinya demikian. Menurutnya, permasalahan antrian solar ini cukup kompleks. Di satu sisi, ada keterbatasan ketersediaan BBM jenis tersebut. Apalagi, pemerintah sudah melonggarkan kebijakan terkait pandemi saat ini. Otomatis geliat warga meningkat karena sektor perekonomian diharapkan tumbuh. Ia pun memahami supir telah mengantri untuk menafkahi keluarganya. Tetapi mereka juga harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Sebab ada kendaraan yang tidak diperkenankan diisi BBM bersubsidi. Apalagi nantinya ada pembatasan pengisian dengan sistem non-tunai yang dikeluarkan oleh Pertamina. Pemerintah melalui Menpan RB resmi menghapus tenaga honorer pada 2023. Hal itu tertuang dalam surat Menteri Pan RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat itu juga meminta agar para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Selain itu, surat itu juga mengatur PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Selain itu, Menpan RB turut meminta PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Pada 2023, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tetap merekrut tenaga honorer, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah sempat mandek pada akhir tahun lalu, pengerjaan jembatan di Selambai Loktuan akhirnya kembali dilanjutkan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Muhammad Holis Edi mengatakan saat ini telah dimulai proses lelang di layanan pengadaan secara elektronik. Pagu anggarannya mencapai 1,15 miliar menggunakan APBD tahun ini. Sebelumnya, kontraktor sempat berhenti mengerjakan tender ini. Akibatnya, perusahaan diputus kontrak dan masuk daftar hitam. Kala itu, perusahaan yang bermarkas di Makassar ini menawar 13,6 miliar. Sumber anggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Adapun pengerjaan tahun lalu hanya terserap 30%. Namun anggaran tidak masuk silpa karena belum ditransfer dari pusat. Sehingga yang dibayar hanya yang terserap saja. Nantinya pengerjaan ini hanya sebagian dari rencana pembangunan total. Diprediksi akses yang akan diperbaiki sepanjang 1 km menggunakan material kayu ulin, pengerjaan sebagian mengacu ketersediaan kas daerah. Ia pun belum bisa merincikan area mana saja yang masuk dalam perbaikan. Target pengerjaan yakni selama 5 bulan. Terlambatnya masuk proses lelang karena material kayu ulin susah didapatkan.
Dinas Perkimtan mengantisipasi agar kejadian kontraktor yang mengerjakan molor tidak terulang kembali. Tidak mudah untuk bisa lolos seleksi dan menjadi anggota Paskibraka di Istana Negara. Namun hal itu dibuktikan oleh seorang pelajar asal Kota Bontang. Tautan pendaftaran Paskibraka masuk ke grup WhatsApp sekolah Fulgentia Marian awal Februari 2022. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengisi formulir. Bersaing dengan siswa lainnya seantero Kaltim untuk bisa mengibarkan bendera saat perayaan HUT Indonesia, siswa kelas 10 SMA Yayasan Vidya Dahana Patra Vidatra ini sejatinya tidak menguasai benar kemampuan baris berbaris. Namun, tekad yang besar membuatnya percaya diri. Terlebih dengan menjadi paskibraka, impian perempuan yang karib di Sapadensi itu menjadi poluan lebih bisa dijangkau. Atas tekad dan usaha kerasnya, ia lolos dengan memenuhi tahapan seleksi dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang. SMA ada dapat pemberitahuan dari grup angkatan kalau Paskibraka itu udah dibuka, dari situ langsung akses. Nah itu pertama itu dari sekolah dulu, jadi kan alumni di atas yang 2021 itu Kak Lukman kan lolos juga, dia juga kebetulan dari Vidatra juga. Densi didapuk menjadi salah satu peserta terbaik tingkat kota yang kemudian mengikuti seleksi tingkat provinsi selama 3 hari bersama 4 pelajar lainnya. Sekitar 200-an. 200-an ya? 200-an. Jadi itu udah sekalian ukur tinggi, berat badan, sama foto. Kalau Fulgentia sendiri berapa tingginya? 169. 169, oke. Terus? Itu diukur. Tahu udah banyak yang gugur. Jadi Kak Lukman itu ajarin kami yang pengen ikut Paskib ini. Jadi selama sekitar 2 minggu. 2 minggu itu kita latihan. Meski dinyatakan lolos menjadi Paskibraka, putri tunggal pasangan Lulu Supriyanto dan Francisca Olivia ini tetap memaksimalkan latihan. Dengan tetap mengikuti pelatihan secara mandiri maupun bersama rekannya di Paskibra Bontang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.